Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar, Rudi Simamora. Kemana Endang? Apa kabar Endang? Ya, apa kabar Rudi Simamora? Kabarku baik. Kalau di orang Sunda itu panggilannya bukan Endang. Kalau Endang itu untuk perempuan. Jadi Endang itu nama yang digunakan oleh orang Sunda. Kalau laki-laki Endang, kalau perempuan baru Endang. Paham nggak? Ini gua kasih tahu. Jadi kalau lu mau manggil nama asli gua Endang, bukan Endang. Nanti orang nggak kenal. Takutnya lu mau ke rumah gua cari Bang Endang, nggak bakal. Endang siapa ya? Tapi kalau Pak, permisi, numpang tanya mau cari A Endang. Nah, orang paham, oh A Endang. Karena kalau di Sunda itu Endang itu perempuan. Tulisannya sama, penyebutannya berbeda. Jadi kalau lu mau manggil nama asli gua Endang, bukan Endang ya. Nah, gua panggil lu Rudi Simamora. Udah Sunandar aja lah, Sunandar. Ya boleh, boleh mau Sunandar, mau Endang kan? Boleh Sunandar ya. Aja. Oke, kita sekarang diskusi gini, Rudi. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Kemarin sebentar dulu, sabar dulu. Ini belum selesai nih. Nanti temanya adalah konsep ketuhanan. Nanti dikirain orang aku menghujat. Nanti konsep ketuhanan di dalam Kristen dan Islam. Berani apa enggak? Konsep ketuhanan di dalam Islam dan Kristen. Berani apa enggak? Kau menanyakan agama Kristen, kutanyakan agama Islam. Islam. Makanya gitu temanya kau rasa? Suara gua jangan di mute biar lu denger. Temanya konsep ketuhanan di dalam Bible dan Quran. Siap. Berani apa enggak? Siap, berani. Kenapa enggak berani? Nah, gitu dong. Oke, kita habiskan dulu waktunya. Ini akun baru saya, anak Batak, Rudi Simamora. Teman-teman, tolong tap-tap layar ya, biar kuat akunnya ya. Ya. Yang punya bunga boleh diterbang-terbangkan bunga mawar merahnya ya. Iya. Oke. Kau aja kau bicara. Silakan Rudi Simamora, ini waktunya masih pemanasan ya. Nanti kalau habis ini baru kita ngobrol, diskusi ya. Silakan lu kalau mau khotbah dulu, gua mute dulu yang punya lu. Sampai waktunya selesai ya. Oke, teman-teman, tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Tema konsep ketuhanan. Si RK saya kira mau adu diskusi, mau adu ilmu, cuma mau pamer suara soundcard yang 3 juta kata dia. Memang soundcard saya harganya cuma 500.000. Tetapi bukan itu yang kita mau pamerkan. Yang mau kita sampaikan adalah ilmu. Ya. Teman-teman, tap-tap layar. Tap-tap layar, kita kalahkan lagi. Si Jackie Sembiring sudah kalah 3 kali tema debat. Sekarang kita kalahkan Rudi Simamora. Nama dia aslinya Rudi Simamora. Saya agak sungkan kalau menyebut anak Batak. Karena kalau saya manggil anak Batak itu secara universal bagi orang Batak. Karena yang Batak ini bukan hanya Kristen, banyak juga Batak yang Muslim. Khawatirnya kalau saya sebut dia anak Batak, nanti Batak-Batak yang lain merasa tersinggung. Jadi saya akan sebut dia Rudi Simamora, nama aslinya ya. Nandar, jadi kalau kau nanti tidak kutanya kau tentang Islam dan kau tidak menjawab, sudah kutanya kau tentang Islam, kau tidak mau menjawab, kau kuturunkan saja. Nanti dikira orang aku menghujat ya. Takut. Kutanya kau tentang Islam, kau tidak mau menjawab, lebih bagus tidak melebar dari tema ya, Rudi Simamora. Tidak melebar dari tema. Temanya konsep ketuhanan. Ya, jangan melebar. Ini nantinya tanya namus, nggak jelas. Itu bukan tema. Konsep ketuhanan. Oke, 5 menit, lu dulu atau gua dulu? Oke, Nanda. Lu dulu. Hah? Lu dulu atau gua dulu? Saya tanya, lu dulu atau gua dulu? Oke, lu dulu lah konsep ketuhanan ya. Saya pengen tahu nih. Udah kau aja duluan, kau aja. Ku kasih kau kesempatan seluas-luasnya. Enggak, gua kasih lu kesempatan.
Kau aja duluan, tapi kalau kutanya kau Islam harus kau jawab. Iya, kita Kalau sepakatkan temanya ya. Kita sepakat temanya, jangan garu-garu kepala dulu. Kita sepakat temanya konsep ketuhanan. Ingat? Konsep. Iya, jadi kalau lu bertanya, maka bertanya tentang ketuhanan. Jangan nanti bertanya gua hero, bertanya apa, itu nggak ada korelasinya ya. Kenapa kau takut membahas gua hero? Lo nggak takut. Kita dulu pernah, lu kalah debat, ada videonya. Ya biar nggak kita ulang-ulang terus. Udah dijawab diulang lagi. Kita bahas konsep ketuhanan, di mana kita belum pernah debat masalah konsep ketuhanan. Dulu kita berdebat masalah Alkitab atau Bible yang Al-Quran atau Bible kitab palsu sudah pernah. Ya, Nabi Muhammad atau si Paulus rasul palsu sudah pernah. Sekarang konsep ketuhanan. Jangan melebar kemana-mana dan jangan kabur ya. Sekarang saya tanya, ini waktunya sampai menjelang zuhur ya. Kalau udah zuhur saya mohon maaf nggak bisa dilanjutkan ya. Ya, silakan. Oke, lu dulu silakan. Gua kasih waktu. Gua dulu. Boleh. Siap, gua dulu ya. Ketika gua berbicara, lu diam ya. Baik. Ketika gua ngomong, lu diam. Baik. Ya, saya mute dulu yang punyamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, terima kasih yang sudah follow akun pertama dan akun kedua saya kena banned. Karena banyak pendeta yang kalah debat sehingga saya di-banned satu persatu. Akun besar pertama di-banned sampai tanggal 25. Akun yang kedua di-banned sampai tanggal 20. Dan ini akun yang ketiga yang belum follow, di-follow ya. Saya sudah berdiskusi dengan ratusan pendeta tentang konsep ketuhanan tapi tidak ada jawabnya. Kali ini saya berdiskusi dengan Rudi Simamora Halak Batak. Kalau saya Yonatan Nandar Halak Sunda. Oke, orang Sunda saya ya. Kamana ayeuna kamu kamana. Oke. Tema kali ini konsep ketuhanan. Kalau kita berbicara tentang konsep ketuhanan, mungkin anak Bata atau Rudi Simamora ini nggak paham apa itu konsep. Konsep itu adalah pemaknaan, konsep itu adalah pemahaman, dan konsep itu adalah definisi. Saya akan jabarkan bagaimana pemahaman Islam tentang definisi ketuhanan. Teman-teman, di dalam Islam yang Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Akan tetapi saya sebutkan satu saja. Di mana di dalam Quran surat Toha ayat ke-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripadaku. Beribadah itu, menyembah itu hanya kepadaku. Wa aqimis shalah li dzikri. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas, kalau ditanya siapa Tuhannya Islam? Allah. Di mana dalilnya? Dalilnya bersumberkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman Tuhan yang namanya Quran. Begitupun juga konsep Yahudi. Pemaknaan, pengertian ketuhanan menurut Yahudi itu juga sama. Kalau orang Yahudi ditanya, "Hei, Tuhanmu siapa?" Tuhanku adalah Yahweh Adonai Hashem. Di mana dalilnya? Keluaran 20 ayat kedua. Anohi Adonai Eloheha Asher Hosyatiha Me'aret Misrayim Mibait Ba'ajim. Ya, aku ini adalah Allah, kata Torah itu. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Itu di dalam Torah loh. Jangan ada padamu lo yehleha Elohim. Jangan ada Tuhan, ya, jangan ada Tuhan yang disembah. Jangan ada Tuhan yang kau puja. Alfanaya, kecuali hanya aku. Tuhannya Yahudi minta disembah. Di mana? Di dalam Keluaran 24 ayat 1. Ketika Tuhan Yahudi memerintahkan bangsa Israel untuk menyembah dia. Ya, fehistahafitem merahok. Sembahlah aku dari jauh. Jelas. Dalil penyembahan, dalil ketuhanan ada di dalam Torah. Tetapi hal yang tidak akan pernah ada adalah tentang ketuhanan Yesus.
Kalau orang Kristen ditanya siapa yang nyuruh nyembah Yesus, maka tidak ada dalilnya. Siapa yang menyuruh Kristen menyembah Roh Kudus, tidak ada dalilnya. Apakah Yesus pernah menyatakan dirinya adalah Theos? Tidak ada. Apakah Yesus pernah menyatakan dirinya nabi? Ada. Apakah Yesus pernah menyatakan dirinya adalah utusan Allah? Ada. Bahkan ada suatu teknologi yang namanya EA yang diciptakan oleh Elon Musk. Ada bule blonde viral videonya. Mungkin teman-teman pernah melihat. Ketika sang bule bertanya, bagaimanakah Alkitab memandang Yesus tanpa doktrin gereja, tanpa perspektif bias? Apa kata ChatGPT? Kalau melihat Bible secara komprehensif, maka Yesus itu hanyalah messenger of God. Dan Yesus adalah prophet of God, bukan Tuhan. Karya manusia saja menunjukkan kalau Yesus itu bukanlah God. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Jangan melamun. Aduh, baru segitu udah melamun. Slow. Oke. Ya, oke. Silakan. Oke, iya. Kalau kau tidak percaya bahwa Allah nujul menjadi manusia, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, tidak masalah. Kami percaya bahwa Allah nujul menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Dengan cara apa Allah nujul menjadi manusia? Ya, Allah mengutus wujudnya ke dunia. Firman yang ada di dalam diri Allah diutusnya ke dunia. Firman itu adalah wujud Allah itu sendiri. Makanya Yesus berkata, barang siapa menyembah aku, barang siapa melihat aku, sudah melihat Allah. Ya, ingat ya Nandaria, sekali lagi ya, itu perkataan Yesus loh. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Allah. Kenapa? Kolose 1 ayat 15. Karena Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi mau kau mengobok-obok dari manapun tidak akan bisa. Iman Kristen itu terlalu kuat dan terlalu tangguh. Bahwa Yesus adalah wujud Allah yang nujul menjadi manusia. Semoga kau paham. Nah, lalu kau berkata di dalam iman Islam bahwa Tuhan itu jelas Allah. Iya, konsepnya bagaimana? Apa bedanya Islam di zaman jahiliyah? Di zaman jahiliyah orang menyembah batu. Ya, sekarang Islam tetap menghadap batu. Ada lagi orang Islam yang pergi ke batu itu, dijilatinya batu itu, dicium. Katanya bisa menghapus dosa. Orang ngerti aku. Memang ku baca di dalam dalilnya ada ya. Di dalam hadis, sesungguhnya menyentuh Hajar Aswad dan Rukun Yamani menghapus dosa sehabis-habisnya. Sejak kapan batu bisa menghapus dosa? Nah, tetapi orang-orang Islam akan mengaburkan, oh itu bukan menghapus dosa. Padahal dalilnya tertulis menghapus dosa. Gitu ya, hadisnya itu sahih. Makanya orang-orang Indonesia kalau pergi ke sana, mereka mencium batu itu. Orang Arab nggak mau. Sama seperti contohnya meminum kencing onta. Orang Indonesia kalau pergi ke Mekah, sangat tertarik meminum kencing onta. Aku bisa pastikan orang Arab tidak akan mau minum kencing onta itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita orang Indonesia ini kan mudah kali ditokohi. Sama seperti konsep ketuhanan tadi. Yang bisa menghapus dosa Tuhan. Tapi tidak semua orang Islam percaya kalau Tuhan itulah yang bisa menghapus dosa. Buktinya ada yang mencium batu itu. Apa alasannya mencium batu itu? Untuk menghapus dosa. Contoh seperti kau Nandar. Kalau kau pergi ke Mekah, apakah kau mau mencium batu itu? Tapi kita itu pribadimu ya. Mungkin kau percaya hanya Tuhanlah yang bisa menghapus dosa. Tetapi faktanya Muhammad mencium batu itu. Dan ditanyakan kepada Muhammad, maka Muhammad menjawab, mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Apa yang perlu kau bantah di situ? Ya tentu saja supaya Tuhanmu jangan dua. Siapakah Tuhanmu yang sebenarnya? Batu itukah atau Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanmu, ngapain kau cium batu biar dosamu itu dihapus?
Berarti Tuhanmu ada dua dong. Ada batu hitam yang ada di Mekah, dan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai sekarang tidak tahu berada di mana. Di dalam satu hadis dikatakan bahwa arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam arsy itu, dan arsy itu di atas air. Di satu sisi Muhammad berkata, kalau yang di atas air itu adalah tahtanya iblis. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah iblis. Sampai sekarang kan belum jelas. Maka kalau kita melihat ulama-ulama dari Arab, di manakah Allah itu? Where is Allah? Where is Allah? Satu orang pun gak ada yang tahu. Paham ya? Itu tentang konsep ketuhanan. Tuhanmu aja masih nggak jelas ada atau enggak. Siapa yang pernah melihatnya? Apakah Muhammad pernah melihatnya? Mimpi kau. Muhammad menerima wahyu melalui Jibril. Itu pun malaikat yang di dalam goa. Takutnya Jibril ini namus. Kan begitu. Nah, bagaimana kau membahas konsep ketuhanan sementara Tuhanmu aja belum jelas ada atau enggak? Dalam hal menghapus dosa pun belum tentu kau pahami yang mana yang menghapus dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kah atau batu Hajar Aswad? Kalau kau bisa menjelaskan itu, ayo naik satu level. Bahaslah konsep ketuhanan. Wong Tuhanmu aja belum kau tahu ada di mana. Sampai sekarang kan begitu. Nah, silakan kau jawab itu. Jangan kau tidak menjawab. Nanti dikira orang aku menghujat. Jangan kau tidak mau menjawab. Silakan. Ayo, waktu dimulai. Oke, lu di mute ya, anak Batak ya. Rudi Simamora tolong di mute. Nah inilah ya, lain ditanya, lain dijawab. Ya, ingat teman-teman ya, jangan meringis kau. Lain ditanya, lain dijawab. Saya bertanya, siapa yang menyuruh Kristen menyembah Yesus? Kalau dalil di dalam Torah orang Yahudi menyembah Yahweh ada. Keluaran 24 ayat 1. Kemudian Keluaran 20 nomor kedua jelas. Jadi ketuhanan Kristen ini adalah ketuhanan paganisme, pemberhalaan, yang mengatakan bahwa Kristen ini adalah apodajarah, penyembah berhala, yaitu kaum yang dipuja-puja oleh Kristen itu sendiri. Siapa? Yahudi. Yahudi ini menyebut Kristen adalah penyembah berhala karena tidak pernah orang Kristen sanggup mempertanggungjawabkan siapa yang nyuruh menyembah Yesus. Anda tidak pernah kemudian memberikan sebuah informasi yang akurat, memberikan sebuah pertanggungjawaban tentang kenapa Anda menyembah Yesus. Lari ke penebusan dosa, batu Hajar Aswad menghapus dosa. Di dalam Islam tidak ada sebuah definisi dan pemahaman bahwa batu Hajar Aswad menghapus dosa. Nggak ada. Yang menghapus dosa itu adalah amar perbuatan kita. Makanya bukan hanya batu Hajar Aswad. Ketika Anda menyingkirkan duri dari jalan, menghapus dosa. Ketika Anda berpuasa Senin Kemis, menghapus dosa. Apakah Senin Kemis itu adalah Tuhan karena menghapus dosa? Kan enggak, amalannya. Nah, di dalam Kristen ternyata kotoran sapi juga menghapus dosa. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ternyata tai sapi juga menghapus dosa. Ya. Kemudian anak katak, gini loh Rudi, kalau debat itu pakai data, bukan pakai congor. Tadi Anda mengatakan di dalam Alkitab Tuhan jadi manusia tanpa menyampaikan datanya dari mana. Saya catat loh ucapan Anda, Tuhan jadi manusia. Baik di dalam agama Yahudi, di dalam Torah, baik di dalam Injil yang 4, tidak pernah ada Tuhan jadi manusia. Di mana ayatnya? Tolong jangan melebar kemana-mana. Saya tegaskan ya, tidak ada orang Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya tema ketuhanan. Coba sekarang jawab pertanyaan saya. Bagaimana Anda menjawab? Bagaimana saya menjawab Anda? Sudah saya jawab loh tentang batu itu.
Sekarang jawab pertanyaan saya. Ingat, ini ditonton dan disaksikan oleh jemaat-jemaat Kristen. Jangan sampai kau mempermalukan Halak Batak, dan jangan sampai kau mempermalukan orang-orang Kristen di muka bumi. Tunjukkan datanya menurut gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau Tuhan itu jadi manusia. Di mana ayatnya? Tuhan jadi manusia yang diajarkan oleh Yesus. Satu, catat. Yang kedua, siapa sih yang menyuruh Kristen menyembah Yesus? Kalau kami umat Islam menyembah Allah, ada dasarnya. Tadi saya kasih satu ayat, Quran Surat Toha 14. Kalau Yahudi menyembah Yahweh, menyembah Hashem, menyembah Adonai, Keluaran 20 ayat 2. Keluaran 24 ayat 1. Sekarang tolong, saya mohon nih. Saya mohon mengertilah Allah ketehe. Nah, pertanyaan saya, tolong sebutkan ayat berapa, kitab apa, pasal berapa yang nyuruh Kristen menyembah Yesus. Siapa? Di mana Yesus mengaku ilahi? Di mana Yesus mengaku sebagai Theos? Di dalam 4 gospelmu. Masa 4 gospelmu yang jumlahnya ribuan ayat tidak mampu memberi jawab yang tepat dengan 1-2 pertanyaan yang mudah dipahami? Jangan nangis, muka kotak. Kamu bukan anak Batak, muka kotak kamu. Rudi Simamora, jangan nangis ya. Cop. Jawab. Lari ke sana, lari kemari, disuruh jawab, gak dijawab. Bilang aja kalau gak mampu jawab. Dono, kata ada yang bilang kamu Dono. Udah matikan mic-mu gantian. Ya. Jangan nangis. Timer. Siap. Oke, timernya. Sebentar ya. Pakai data dong. Pertanyaan pertama, siapakah yang menyuruh menyembah Yesus? Coba kau baca dulu di dalam Yohanes 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu firman Tuhan sebelum dia menjadi manusia. Aku tetap dia. Tuhan sendiri yang mengkonfirmasi bahwa dialah Yesus itu. Paham ya Nandaria? Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Itu sebelum dia datang menjadi manusia. Nah, setelah dia datang sebagai manusia, baca Yohanes 8 ayat 24. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Kurang apa lagi Nandar? Sebelum Allah menjadi manusia, Allah berfirman, aku tetap dia. Ada kata aku dan ada kata dia. Aku tetap dia. Itu kata Allah sebelum Allah menjadi manusia. Datanya Yohanes 46 ayat 4. Setelah Allah menjadi manusia, apa kata Yesus? Kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Kurang apa lagi? Itu kata Yesus loh. Yohanes 46 ayat 4 itu kata Allah sebelum dia menjadi manusia. Aku tetap dia. Yohanes 8 ayat 24 apa kata Yesus? Aku tetap dia. Kurang apa lagi? Tapi ya sudahlah, karena kau memang sebenarnya bukan untuk tidak mau mengerti. Oke, berikutnya Yesaya 9 ayat 5. Bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesus itulah Allah yang perkasa. Paham ya? Yang kedua, satu lagi, siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Tuhan tidak pernah minta disembah. Kau tadi sebenarnya sudah menghujat, tapi ya sudahlah. Keluaran 24 ayat 4, Tuhan tidak pernah minta disembah, hanya Tuhan palsu yang minta disembah. Ini Keluaran 24 ayat 1. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Di mana Tuhan minta disembah? Tuhan tidak pernah sembahlah aku, iblislah yang minta disembah, bro. Di mana dalilnya iblis minta disembah?
Matius 4 ayat 8 dan 9. Jadi kalau ada Tuhan yang minta disembah, aku bisa pastikan itu iblis yang menyamar menjadi Tuhan. Gitu ya. Ya itu urusan deritamu. Kalau Allah Subhanahu wa taala minta disembah, itu deritamu dong. Berikutnya, kau mengadu domba kami dengan Yahudi. Menurut Yahudi kami adalah pagan. Buktinya orang Kristen mula-mula adalah orang Yahudi. Buktinya Yahudi sangat menghormati Kristen. Tetapi kalau Islam, maaf saja, kau lihat apa yang terjadi sekarang. Mau sampai kapan kau bermanis-manis? Faktanya Islamlah yang selalu teraniaya oleh Yahudi. Lihat sekarang yang ada di sana. Atau di dalam kitab sucimu, dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 51. Bahwa Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Coba itu dulu, nanti kau bantah dulu. Yahudi dan Kristen satu kesatuan itu Allahmu yang ngomong. Allah negeri Mekah ya, bukan Tuhan orang Kristen. Allahnya negeri Mekah yang berbicara di dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 51. Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Kau ngemis-ngemis sama Yahudi, Nandar, ditolak. Karena Allahmu sendiri berfirman. Allahmu sendiri berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51 bahwa Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Itu ya Nandaria, itu aja dulu kau jawab dulu. Yahudi dan Kristen satu kesatuan ya. Lalu kulit dan kotoran menghapus dosa. Benar. Kalau kita mempersembahkan seekor lembu kepada Tuhan, kulit dan kotorannya jangan dibawa ke dalam perkemahan, ke dalam kemah suci. Kulit dan kotorannya harus dibakar di luar perkemahan. Dagingnya itulah yang menjadi korban penghapus dosa. Enggak seperti Islam. Berkorban sama Tuhan, sama kotoran lembu itu dikasih 1 ekor. Kan hidup. Lembunya dibawa ke masjid. Waktu habis. Waktu habis. Oke, siap. Silakan. Nggak ada jawaban dari tadi nih. Silakan. Iya, di timernya. Silakan, timernya nggak ada. Oke, di mute. Anak kata. Siap. Saya tanya berapa kali tidak ada jawaban. Tadi pertanyaan saya sangat gampang, ya. Di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Theos. Kalau dia menyatakan sebagai nabi, ada. Kalau dia menyatakan sebagai utusan, ada. Dan siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Ayat yang kau sampaikan itu bukan ayat tentang bagaimana, seperti apa perintah menyembah Yesus. Tidak ada korelasinya. Apalagi kau membaca Yohanes 8:24. Gabrul. Nggak nyambung. Saya tunjukkan ya. Teman-teman, makanya pendeta ini dibohongi dengan terjemahan. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu tidak akan mati dalam dosamu. Ini di dalam bahasa Yunaninya. Hai pon aun hiumin oti apo tanei sete entais amartiais human eangar me pestiu sete oti ego aimi. Ego aimi ini seperti di dalam Yohanes 18 ayat ke-5, ayat ke-6. Artinya akulah. Siapa yang tidak percaya kepada aku akan mati dalam dosamu. Bukan akulah dia. Inilah terjemahan yang membohongi. Coba lihat ego aimi di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Ego aimi di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 artinya adalah akulah, ya. Jadi kamu dibohongi oleh LAI. Kita lihat teman-teman ya. Kalau di dalam kitab Torah Keluaran 24 nomor 1 sangat jelas. Teman-teman perhatikan ya, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Ibraninya. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah. Sujudlah itu adalah kata perintah. Sujudlah. Anak Batak, Rudi Simamora, ya, sujud kamu, itu perintah. Hormat kamu, itu perintah.
Tuhan Yahudi meminta untuk menyembah. Apalagi kalau kita lihat bahasa Ibraninya. Nih, bahasa Ibraninya ya. Saya langsung ke perintahnya. Vesibaim miziknei Yisrael vehistahafitem. Ini sangat jelas nih. Vehistahafitem merahok. Sujudlah, kau menyembahku dari jauh. Kalau dalam bahasa Ibraninya ada dalilnya. Saya tunjukkan lagi. Keluaran 20 nomor kedua ya. Sangat jelas ini. Ini terjemahan Gabrul ya teman-teman ya. Harusnya begini. Akulah Allah Tuhan kamu. Jelas. Tuhan Yahudi mengaku sebagai Allah, sebagai Tuhan ini loh. Akulah Allah Tuhan kamu. Di dalam bahasa Ibraninya Anohi Adonai Eloheha. Jelas, saya tunjukkan datanya. Kamu dari tadi cuma cuap saja. Nggak ada data yang kamu berikan. Kamu tunjuk apa? Kamu sebut data, ayat, tapi nggak kamu bacakan. Karena saya tahu apa yang kamu bacakan tidak sesuai dengan data yang saya minta. Contoh. Tuhan jadi manusia. Ini di mana Tuhan jadi manusia? Anda tanya si Billy orang Yahudi, tidak pernah Tuhannya Yahudi jadi manusia. Coba tunjukkan datanya seperti saya ya. Balik kamera, tunjukkan ayatnya. Oke. Saya sampaikan teman-teman ya, tidak ada pendeta di muka bumi yang sanggup membuktikan di mana Yesus menyatakan dirinya adalah ilah. Tidak ada data di dalam gospel yang 4 yang jumlahnya ribuan ayat. Ribuan ayat buat apa? Katanya akulah terang dunia. Memberikan data tentang ketuhanan saja kok gelap gulita. Kayak Yesus Afrika, gelap gulita. Sekali lagi nih, di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Theos dan di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Firman, dirinya adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tunjukkan datanya di balik kameranya. Di mana dan siapa, pasal berapa, kitab apa, ayat berapa, siapa yang menyuruh Kristen menyembah Yesus? Masa ditanya begitu saja nggak paham? Bukan nggak paham, memang Kristen di dalam kesesatan yang begitu nyata, saudara-saudari yang terkasih. Haleluya, muka lu harus diludahi. Pantang nggak Oke, boleh kayak terima gitu. kasih. Pantang nggak boleh kayak gitu. Pantang kayak gitu. Ya, jeder. Baik. Itu tuh Rudi, kalau debat itu pakai data, ditunjukkan kameranya, balikan kameranya. Udah kau diam. Iya kah? Timernya. Sebentar. Masa kalah sama halak Sunda? Ini halak Sunda nih. Lu halak Batak. Oke. Waktunya dong, waktu. Kau takut? Oke, nih. Nah, gitu dong waktunya. Silakan. Nah, gitu kan enak. Coba. Ya, lanjut. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Pakai matanya Nandar. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pakai matanya ya. Jadi udah kutunjukkan datanya. Allah yang perkasa. Ingat nih, seorang anak telah lahir untuk kita. Supaya jelas. Oke, sekarang kembali lagi kamera. Baik. Kau lebih banyak bertanya. Pertanyaanku satu tadi tidak kau jawab. Allahmu berkata bahwa Yahudi dan Kristen satu kesatuan, Islam lain sendiri, kan begitu. Lalu kau berusaha untuk mengadu domba kami dengan Yahudi. Padahal Allahmu sendiri berfirman bahwa Yahudi dan Kristen adalah satu kesatuan. Paham ya? Yahudi tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu kan Tuhannya negeri Mekah. Bukan Tuhannya orang Kristen itu, Tuhannya negeri Mekah. Nih, kubukakan lagi biar jangan kau tuduh aku menghujat. Bentar ya ini. Lu Nandar, tapi jangan demo-demo lapor polisi ya. Nih. Sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhannya negeri Mekah. Tuhannya negeri Mekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu
bukan Tuhan atas semesta alam, tetapi Tuhannya negeri Mekah. Maka orang Yahudi nggak ada yang menghadap batu itu. Mana ada orang Yahudi mencium, apalagi mencium batu itu. Kan begitu. Sebentar. Aku karena repot aja mengangkat angka handphone ini. Datanya semua jelas ya kalau aku yang diskusi. Udah jelas ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya negeri Mekah. Mana ada orang Yahudi pergi ke Mekah? Paham ya? Apalagi lo orang Kristen. Aduh, kau gaji pun aku tak mau, aku mencium batu itu. Sama kau lah batu itu, ambil kau lah batu itu sama kau. Nah, tentang kulit dan kotoran menghapus dosa. Tadi sebenarnya sudah kujawab, tapi memang waktunya nggak cukup. Ya benar. Kalau kita mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, kotorannya jangan kasih. Jangan seperti orang Islam berkorban ke masjid dibawa sama kotoran sapi itu. Tapi anak Batak nggak ada dibawa, cuma sapinya aja. Di dalam perutnya itu kan ada kotoran. Di dalam perut sapi itu kan ada kotoran. Berarti kau mempersembahkan kotoran sapi itu sama Tuhanmu. Maka di dalam Alkitab dilarang. Kulit dan kotorannya haruslah dibakar di luar perkemahan. Jadi dagingnya aja yang dibawa ke dalam perkemahan. Paham ya Nandar ya? Itu kalau orang Kristen nggak boleh kotorannya itu dibawa ke dalam perkemahan. Harus dibakar di luar perkemahan. Dagingnya aja yang dibawa ke dalam perkemahan untuk dipersembahkan. Semoga kau paham ya. Karena kenapa? Kalau Tuhan orang Kristen kan kudus, suci. Kecuali tadi Tuhannya orang Kristen itu Tuhan lokal. Seperti Tuhan negeri Mekah. Coba dulu. Sesungguhnya Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhannya negeri Mekah. Gitu. Baik, udah aku jawab 1, 2, 3. Nah, kau tadi mengatakan, oh LAI, dibohongi LAI. Ya udah, nggak terima kau demo LAI. Gitu loh. Kalau kau tidak terima, kau demo saja LAI. Aku hanya membeli Alkitab yang sudah dicetak Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau kau tidak terima, ya kau demo saja Lembaga Alkitab Indonesia. Kan begitu Nandar. Dan itu deritamu. Kami orang Kristen semua terima apa yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia. Semoga kau paham. Jadi dua sekarang yang perlu kau jawab. Yang pertama, menurut firman Allahmu di dalam Al-Maidah 5, Al-Maidah ayat 51 berbunyi seperti ini, Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Kan itu kan di dalam Al-Quran. Tadi kau tidak menjawabnya, sekarang kau jawab dulu. Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhannya negeri Mekah. Jadi dua itulah tugas Nandar. Artinya kau jangan terlalu banyak bertanya sampai kau tidak mau menjawab. Jadi apalagi tadi yang tidak kujawab? Ya udah dong. Udah kujawab semua pertanyaan Nandar. 1, 2, 3, 4 ya. Siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Adu domba, kulit dan kotoran, dibohongi LAI. Udah dong, udah kujawab 4. Gitu ya? Baik, sekarang aku. Siap. Anak Batak ini. Nah, saya kalah sama anak Sunda. Malu-maluin Batak aja loh. Ya, silakan. Oke. Jangan nangis ya, anak Batak ya. Di-mute, anak Batak. Aku juga tadi di-mute loh. Oke lah, gua mute. Lain ditanya, lain dijawab. Saya nggak bertanya tentang penebusan dosa lagi. Yang saya tanya, di mana Yesus menyatakan dirinya adalah ilah atau teos atau dewa? Di mana? Kalau Tuhannya Yahudi menyatakan dirinya ilah, menyatakan dirinya Allah, di mana datanya? Saya tunjukkan data ya. Kalau saya pakai data, anak Batak. Ini data itu kayak gini. Di mana Tuhannya Yahudi menyatakan dirinya adalah ilah, dirinya adalah Allah. Keluaran 20 ayat kedua. Kata kamu demolah LAI. Kami percaya dengan terjemahan LAI. Makanya jangan iman buta. Jangan cuma mau percaya. Tidak harus kamu mendemo, tetapi belajarlah untuk berpikir dan belajar. Ini loh. Coba kamu tanya yang ahli Ibrani di muka bumi, bener nggak Tuhannya Yahudi Allah? Tuh. Keluaran 20 ayat kedua, ini bacaannya apa? Annallahu, sesungguhnya Allah, Rabbuka, Tuhan kalian. Allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Bahwa Tuhanmu adalah Allah yang membebaskan kamu dari negeri Mesir. Oke, saya jawab dulu. Nandar, Tuhanmu itu Tuhan negeri Mekah. Betul.
Tetapi Tuhan kami bukan hanya negeri Mekah. Di mana ayatnya? Tuhan kami ini adalah Tuhan semesta alam. Bahkan tercatat di dalam Quran surat Al-Fatihah Umul Kitab, pembukaan kitab. Saya baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, bukan hanya negeri Mekah. Bahkan Tuhan kami inilah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Di mana itu? Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah, sesungguhnya Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Yesusmu katanya mati, itu karena kuasa Tuhan Allah. Yesusmu dibangkitkan karena kuasa Allah. Tuhan kamilah yang menghidupkan. Tuhan kamilah yang mematikan, saudara-saudari. Kamu bangga dengan Yesaya 9 ayat ke-5. Makanya baca dalam bahasa Ibraninya. Ada nabi yang secara bahasa lebih hebat daripada Yesus. Siapa itu? Elia. Saya tunjukkan ayatnya. Ditanya apa, jawab apa. Nih, kamu tahu kan Nabi Elia? Coba perhatikan anak bata. Ada di dalam Alkitab itu seorang nabi. Lalu berkatalah Elia, maka datang firman Tuhan kepada Elia di gua. Coba perhatikan. Kamu tahu nggak arti Elia itu apa? Kalau Yesua artinya Tuhan menyelamatkan, nama yang pasaran. Yang dipakai oleh pembantunya Musa juga namanya Yesus. Ya, Yesus Barabas namanya juga Yesus. Itu nama yang pasaran, bukan nama ajaib. Kita buktikan sekarang nama Elia ini lebih hebat daripada nama Yesus. Ya. Nih, Elia bahasa Ibraninya adalah Eliyahu, artinya Yahweh adalah Tuhan. Tuh. Ternyata kalau Anda menyembah arti Elia ini lebih dahsyat, namanya Tuhan Yahweh. Jadi Anda kok malah mempermasalahkan nama Allah yang maha tinggi. Ini Elia namanya Tuhan Yahweh. Kenapa enggak disembah Elia? Ya, Yehosua. Anda tahu Yesua bin Nun yang mendampingi Musa itu namanya juga juru selamat. Jadi enggak ada makna di situ. Oke, saya enggak tanya itu. Yang saya tanya atas statement saudara, di mana Yesus menyatakan dirinya adalah ilahi. Satu. Di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan siapa yang menyuruh kalian orang Kristen menyembah Yesus? Pasal berapa? Kitab apa? Ayat berapa? Itu yang saya tanya. Saya nggak tanya tentang kotoran sapi. Yang saya tanya poin 3 yang tadi sudah saya sebutkan. Masa halak Batak kalah sama halak Sunda dan berdebat? Kamu malu-maluin aja Rudi Simamora. Aduh, kalah debat, kalah PK lagi kamu. Memalukan. Baik, sudah kujawab tadi Yohanes 8 ayat 24. Itu kan perkataan Yesus. Kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Itu Yesus yang ngomong loh. Yohanes 4 ayat 24. Masa bolak-balik? Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa melihat aku sudah melihat Allah. Itu kata Yesus. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, bukan dua. Udah jelas dong Nandar. Kalau bolak-balik itu aja yang kau tanya, penonton pun jadi bosan lah. Sekali lagi ya, dan kalau kau tanyakan lagi, aku tidak akan menjawabnya lagi nanti. Sekali lagi, di mana Yesus mengaku dirinya ilahi? Yohanes 8 ayat 24. Kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Akulah dia. Paham ya? Demikian juga kata Allah sebelum dia menjadi manusia. Aku tetap dia. Itu kata Allah sebelum dia menjadi manusia. Yahweh yang bilang itu. Sebelum dia menjadi manusia, aku tetap dia. Sudah? Jadi udah kujawab dong, jangan bolak-balik. Satu lagi yang paling apa?
Yang paling mujarab ya, mungkin lebih mudah kau mengerti ya, mungkin kau IQ-mu itu rendah, nggak apa-apa. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa melihat aku sudah melihat Allah. Udah ya, dengan 3 dalil itu, 4. Ya, Yohanes 14, Yesaya 46 ayat 4, aku tetap dia, kata Yahweh. Sudah, ketika Yahweh menjadi manusia, dikatakannya lagi dalam Yohanes 8 ayat 24, kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Jadi udah ku jawab ya Nandaria. Baik. Lalu kau membawa tadi Elia berfirman di dalam goa. Menerima firman di dalam goa. Benar. Elia masuk ke dalam goa itu, tapi disuruh keluar kan. Beda dengan Muhammad. Jangan kau cari remis. Muhammad kan masuk ke dalam goa itu memang sengaja untuk bertapa. Bertapakur lah atau apalah jawabannya. Entah apalah intinya menurutmu. Kalau Elia masuk ke dalam goa 1 Raja-Raja 19 ya. Kau bilang tadi Elia menerima firman di dalam goa. Tapi apa firman Tuhan? Ayat 11. Lalu firmannya keluar dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Elia disuruh keluar loh dari dalam goa itu. Kalau Muhammad kan bertapa di dalam goa itu, beda. Nah, kenapa Tuhan menyuruh Elia keluar dari dalam goa? Karena di dalam goa itu ada namus. Ada iblis. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap, termasuk goa Hiro. Goa-goa yang gelap. Jadi semua goa itu Nandar. Ya, lalu melemparkannya ke dalam goa-goa yang gelap. Itulah namus itu. Nah, coba baca di dalam Sahih Bukhari 3, siapa yang bertemu Muhammad kan namus. Kan itu yang tertulis dalam Sahih Bukhari 3. Ini namus. Kan itu yang tertulis dalam Sahih Bukhari 3. Jadi jangan kau cari remis kepada Elia. Memang benar Elia masuk ke dalam goa itu. Tapi diusir. Diusir sama Tuhan. Apa yang kau lakukan di sini Elia? Keluar katanya. Bukan seperti Muhammad. Jadi kau jangan cari remis lah. Oke ya, sudah ku jawab. Apalagi yang kau tanyakan? Oh, di mana Yesus mengaku dirinya ilahi? Nggak perlu ku jawab lagi. Mungkin itu saja tadi ya. Oke. Oh ya, aku menghormati jawabanmu ya. Yaitu ketika kau tadi menjawab, apa jawabanmu tadi? Surah Al-Fatihah. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah Tuhan semesta alam. Itu dalam surah Al-Fatihah, benar kan? Oke, ku hormati jawabanmu. Sudahlah, aku nggak mau menanyakan 2 kali. Sekarang pertanyaan saya yang satu itu lagi. Di dalam Al-Maidah ayat 51. Jangan nangis Nandar. Di dalam Al-Maidah ayat 51 itu. Itu dulu kau jawab nanti. Kalau pertanyaanku pertama, ku hormatilah itu jawabanmu dari surah Al-Fatihah ya. Jangan kau lupa nanti kau jawab itu. Bahwa Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Paham ya? Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Semoga kau paham Nandar. Sekali lagi, Allahmu berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 51, Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Maka sekarang kan kami, nggak usah aku bilang kami, kita lah negara-negara Kristen kan sedang membantu mereka. Karena Yahudi dan Kristen adalah satu kesatuan. Dan itu juga diakui Allahmu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kau jawab itu Nandar, cuma satu itu pertanyaanku ya. Silakan kau tanyakan sebanyak-banyaknya lagi. Silakan kau tanyakan sebanyak-banyaknya. Kalau aku menganggap nanti pertanyaanmu sudah ku jawab, ya aku tidak menjawabnya lagi. Itu silakan. Oke, terima kasih ya. Sekarang gua. Ya. Duh, kalah PK, kalah debat anak Batak. Ya udah, ya sudah kau menang Oke, PK. udah jangan. Udah ini bagian saya. Nah, makanya kenapa saya katakan anak Batak jangan mau dibohongi oleh LAI. Saya tunjukkan kebohongan LAI ya. Kita lihat nih. Nih, teman-teman ya. Ini di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 ya. Di sini dikatakan ego eimi. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 ya, ego eimi artinya I am. Teman-teman lihat ya. Tuh. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, ego eimi artinya ayam. Kita lihat nih. Dalam Yohanes 8 ayat ke-24. Bener enggak itu ego eimi akulah dia? Salah teman-teman. Perhatikan ini ya. Yohanes 8 nomor 24. Kita lihat nih.
Nah, ini teman-teman lihat nih. That I am. Ini sama tulisannya nih. Ego eimi. Di dalam Yohanes 8 nomor 24 ternyata akulah dia ini penambahan. Ya, kurung kurawal. Dalam bahasa aslinya ego eimi itu I am. Jadi siapa yang tidak percaya kepadaku, bukan siapa yang tidak percaya akulah dia, bukan. Saya buktikan lagi. Ego eimi I am artinya Yohanes 14 ayat ke-6. Di sini tertulis juga nih ya. Say to him, Jesus, I am. Tuh, di sini nggak ada he. Padahal sama katanya ego eimi. Oke. Pertama tuh. Makanya banyak Kristen yang dibohongi oleh LAI. Ego eimi kok diterjemahkan akulah dia. Dan ini juga nggak nyambung. Kalau Anda bertanya apakah kami percaya Yesus, kami percaya. Tapi yang saya tanya bukan masalah percaya atau tidak. Yang kami tanyakan adalah di mana Yesus mengaku sebagai Theos. Di mana? Terjemahan yang Anda ambil terjemahan penipu oleh LAI. Satu. Yang kedua, saya nggak bertanya tentang goa. Tetapi karena Anda mengungkit kata goa, tunjukkan di dalam 2 Petrus 2 ayat keempat ada kata goa di dalam original teksnya. Silahkan Anda cari dalam bahasa Inggris, bahasa Yunani. Coba Anda tanya. Coba Anda cari. Tunjukkan di dalam 2 Petrus 2 ayat keempat. Coba orang Kristen yang punya nalar. Nggak ada di situ kata goa. Itu penipuan dari LAI. Nah, saya nggak mau terpancing dengan kata goa situ karena di dalam original teksnya nggak ada kata goa. Saya kasih kamu 200.000. Detik ini juga saya transfer kalau kamu bisa membuktikan kalau 2 Petrus 2 ayat keempat dalam original teksnya adalah goa. Tunjukkan. 2 nih. Sekarang kembali saya bertanya. Saya nggak bakal beralih dengan pertanyaan yang lain kalau pertanyaan utama dan kedua saya tidak dijawab oleh Anda. Gospelmu itu jumlah ayatnya dari gospel sinoptik dan non sinoptik ada ribuan ayat. Masa kamu menyembah sesuatu yang kamu sembah tidak ada dasarnya, tidak ada pijakan hukumnya, tidak ada asas legalitasnya. Tunjukkan di dalam gospelmu bahwa firman, bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia. Anda nggak jawab itu. Catat, makanya kalau orang bertanya itu dicatat di mana. catat semua. Iya, sabar. Ini waktu saya. Makanya dijawab. Di mana Tuhan menjelma menjadi manusia di dalam gospelmu. Satu. Yang kedua, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Theos, sebagai ilahi. Bukan aku percaya dia atau gitu. Saya juga percaya kepada Yesus. Yang ketiga, siapa yang menyuruh Katolik dan Kristen menyembah Yesus? Di dalam gospel ini siapa? Tunjukkan ayatnya kepada saya. Coba dicatat. Siapa yang menyuruh Kristen menyembah Yesus? Kitab Injil apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Anda bertanya kepada saya, Nandar, di dalam Quran surat Al-Maidah Kristen dan Yahudi itu adalah satu. Tunjukkan ayatnya di mana. Jangan cuma bernarasi tanpa menunjukkan data. Kalau saya narasi akulah dia itu salah, saya tunjukkan original teksnya. Ada datanya. Tunjukkan dong. Kan bisa balik kamera. Jangan sampai banyak yang mualaf gara-gara kita debat. Jangankan kamu, ya. Paulus kalau dibangkitkan hidup kembali tidak sanggup mengalahkan saya karena saya dalam kebenaran firman Tuhan. Jeder. Kalah debat, kalah PK kamu. Parah. Gak apa-apa. Gini loh. Babak belur anak Batak. Kawan-kawan jangan lupa tap layar ya kawan-kawan. Iya dong. Jangan sampai menang PK lah kali-kali. Timer. Coba nih. Iya, timernya. Sudah. Ini nih. Ya. Matamu pakai Nandar. Iblis disimpan di dalam goa-goa termasuk goa Hiro. Tunjukkan bahasa Yunaninya. Kau diam. Kau diam Nandar. Di dalam goa. Nah, kalau kau tersinggung karena Muhammad bertapa di dalam goa, lalu kau bilang, wah itu LAI berbohong. Ya udah kau demo LAI. Aku hanya membaca kitab suci yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia nih.
bahwa iblis disimpan di dalam goa-goa termasuk goa Hiro. Makanya di dalam Sahih Bukhari 3, namuslah yang bertemu dengan Muhammad. Bukan malaikat Tuhan itu, namus itu. Kalau kau nggak terima, ini LAI loh, lembaga negara yang dibiayai oleh negara, menerjemahkan di situ dengan kata goa. Kalau kau nggak terima, kau demo LAI. Silakan kau demo LAI bah. Kalau aku cuma membeli kitab suci yang sudah diterjemahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia saja gitu ya. Nah, sama seperti tadi kau bilang, di mana dalilnya Yesus mengaku dia ilahi? Sudah kubukakan tadi Nandar. Yohanes 8 ayat 24. Lalu kau mengatakan itu LAI yang berbohong. Ya itu kau demo LAI. Kalau aku kan nggak protes dengan apa yang diterjemahkan oleh LAI. Kalau kau nggak terima ya kau demo LAI gitu loh. Udah kubawakan datanya. Cuma kau menuduh LAI itu kan berbohong menurutmu kan? Ya sudah kau demo LAI. Tap-tap layar kawan-kawan. Biar kalah dia PK. Baik. Sudah ku jawab dong Nandar. Udah ya. Tapi kau kan tidak terima datanya. Kan kau bilang tadi kan itu terjemahan yang bohong kau bilang kan? Ya sudah kau protes ke LAI. Udah ku jawab lah semua Nandar. Oke, berikutnya tentang goa. Goa juga udah kutunjukkan dalam open kamera ya, bahwa iblis itu disimpan di dalam goa. Maka di dalam Sahih Bukhari 3 yang bertemu dengan Muhammad itu namus, bukan malaikat Tuhan. Nah, makanya selama ini kan menurutku ya kalian itu ditipu sama namus. Lihatlah kawan-kawan, Tuhan Yesus bilang di surga tidak ada kawin-mawin. Namus yang bertemu Muhammad bilang di surga memecah perawan. Bertolak belakang surga kita. Yesus bilang di surga itu tidak ada darah dan daging. Malah Allah Subhanahu wa taala melalui namus mengatakan di surga itu ada bidadari yang montok. Ya kita saling menghormati saja. Ya kalau memang kau menyembah namus itu ya silakan saja. Nah, di dalam agama Kristen tidak ada kita sampai jauh-jauh pergi ke Israel mencium batu di sana supaya menghapus dosa, tidak bisa. Kalau dalam Islam berapa banyak yang mencium batu itu. Jadi memang ajaran Islam dan Kristen itu bertolak belakang antara ajaran iblis dan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan menyuruh mengasihi, ajaran Islam menyuruh penggalah kepalanya. Kan bertolak belakang kan? Dalam soal makanan dan minuman juga. Kita tahu makanan itu baik untuk dimakan, ya dimakan. Datang Islam, kencing pun diminum. Kencing onta. Ada videonya itu, Ustadz dari Indonesia pergi dia ke Arab, diminumnya kencing onta itu, dijual lagi kencing onta itu di situ. Jadi memang ajaran kita memang bertolak belakang. Berikutnya, sudahlah Nandar, udah ku jawab lah Nandar semua Nandar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ku jawab lah Nandar. Cuma masalahnya adalah kau tidak terima, kau bilang terjemahannya salah kan begitu. Yaitu urusanmu lah itu Nandar. Paham ya? Tanyakan saja pertanyaan yang lain dan ku jawab dari Alkitab. Kalau kau mengatakan terjemahanmu itu salah, itu urusanmu. Saya tidak merasa terjemahan itu salah. Kalau kau tidak terima di dalam goa itu adalah iblis, kau demo LAI. Kan gampang. Kau kan modal 85.000 satu orang kan bisa berdemo. Kalian panggillah entah oknum-oknum mahasiswa itu, bayarlah untuk demo LAI. Aku udah menjawab Nandar. Soal kau bilang terjemahannya salah, itu urusan mulai itu ya. Jadi kalau kau menanyakan yang 6 ini lagi, 5, 6. Kalau kau menanyakan yang 6 item ini, yang nggak mungkin ku jawab lagi bolak-balik. Tapi kalau tidak ada lagi pertanyaanmu yang lain, biar aku yang bertanya gitu loh. Paham ya? Nah, di mana tertulis Yesus itu adalah ilahi menurut Yesus? Semua sudah kujawab. Dan Allah menjadi manusia. Seorang anak, seorang putra, Allah yang perkasa. Itu Nandar. Baik. Itu pertanyaanku ya soal satu kesatuan itu ya. Tolong kau jawab ya. Aduh. Baik. Siap. Dah, sekarang gue yang ngomong. Ya, kawan-kawan tap-tap layar kawan-kawan ya. Ya. Silakan. Di mute. Nih ya. Kamu ini berbicara dengan praktisi hukum, dengan pengacara muda, insya Allah nanti terkenal seperti Hotman Paris. Nandar,
LAI ini salah, dia ini adalah lembaga negara. Sejak kapan kalau LAI ini lembaga negara? Saya baru tahu ini. LAI lembaga negara, ngawur. Kalau DPD, DPR, MPR, MK, MA, KY, BPK baru lembaga negara. Kamu pengetahuan kenegaraan saja salah total. Berbicara tentang agama, saya tunjukkan sekarang. Ya, kesalahan lembaga Alkitab Indonesia. Makanya jangan asal imani. Sekarang itu teknologi canggih. Terjemahan salah, oh saya mengikuti saja. Mikir, kritis harusnya. Oh. Kita tunjukkan teman-teman ya. 2 Petrus 2 ayat keempat. Ini saja ayatnya sudah merevisi. Nih. Sebab jika Allah saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan melempar mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan untuk ditahan sampai penghakiman. Bukan goa. Ini terjemahan ngawur. Oke, kita lihat sekarang ya. Kita lihat di dalam 2 Petrus 2 nomor 4. Di dalam bahasa Inggrisnya saja nggak ada ini. If for God, ya, the angel having seen that forward a chain of gloomy darkness. Ini bukan goa ini. In chains of gloomy. Kamu tahu nggak chain itu apa? Rantai. Makanya ada mesin namanya chainsaw. Ini rantai, bukan goa. Jadi selama ini kamu dibohongi dengan terjemahan sesat dari LAI. 2 Petrus 2 kok gua-gua yang gelap. Ini dari mana dasarnya? Sekarang ada GPT, JetGPT, ya, cari di situ. Lain ditanya, lain dijawab. Lembaga negara itu adalah LAI. Sejak kapan Undang-Undang 945 yang namanya lembaga negara itu, ya, apa? DPR, DPD, ya, KY, MA, BPK, Presiden, itu lembaga negara. Oh, LAI lembaga negara. Pengetahuan wawasan kenasionalanmu saja kamu nggak becus. Saya mohon maaf, mungkin kamu nggak tahu lulusan apa ya. Kalau saya kan S3 memang. Jadi secara strata sekolah saja, strata sosial beda kita. Tapi saya nggak mau mengagung-agungkan saya siapa dan apa gelarnya. Saya nggak butuh itu. Nah, kita lihat teman-teman ya. Saya nggak nanya tentang goa. Saya nggak tanya tentang lembaga. Saya hanya bertanya jujur kamu, 2 Petrus 2 ayat keempat itu, goa diterjemahkan dari mana? Satu. Yang pertama, di mana di dalam gospelmu, Yesus menyatakan diri sebagai ilahi, sebagai theos. Kamu kembali dan kembali bahwa Kristen dan Yahudi adalah kesatuan. Di mana ayat Quran yang menyatakan kesatuan, Dudul? Tunjukkan ayatnya. Kamu bernarasi saja banyak salah, tunjukkan. Mana ada Kristen dan Yahudi adalah satu, Dudul? Satu nih. Tunjukkan datanya, Yesus adalah theos. Tunjukkan di mana. Satu nih. Yang kedua, ini saya tambahkan nih, karena kamu nggak paham-paham. Tunjukkan di mana Yesus adalah theos menurut Yesus. 2. Di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tunjukkan dong datanya. Kamu kan bisa balik camp. 2. 3. Di mana Bunda Maria, murid-murid Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah theos. Di mana? Kalau Yesus adalah theos, tentu Bunda Maria menyembah Yesus sebagai theos. Nggak ada. Yang ketiga, kitab apa? Gospel mana? Gospel itu ada 2, jangan sampai kau nggak tahu. Gospel sinoptik dan non sinoptik. Kalau non sinoptik, Gospel Yohanes. Kalau sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Di mana di dalam gospel sinoptik dan non sinoptik, Yesus menyuruh Kristen dan Katolik menyembah Yesus? Di mana? Kamu menjawab, tapi apa yang tidak saya tanyakan? Jawaban saya konsisten dari pertama tentang hal ini, tapi kamu nggak jawab, malah lari ke goa. Ternyata terjemahannya gabrol. Silakan teman-teman Kristen cek dalam original teksnya, nggak ada kata goa di situ. Terjemahan sesat. Nah, oke. Liar. Ya, menang kau.
Waduh, temen kalah nih, kita kalah PK nih, menang debat tapi kalah PK. Menangkan juga PK-nya. Oke, baik. Sekarang ku putar dulu kamera aja ya, sebentar ya. Sebentar. Nah, ini nih. Kau baca aja dan kau lah menafsirkannya ya. Aku takut di demo aku. Al-Maidah 51 ya. Ini Arabnya, itu Al-Qur'an itu. Aku takut di demo, Nandar. Jadi kau aja lah. Aku menjawab yang Kristen saja. Baik. Itu ya, jadi jangan kau adu domba kami dengan Yahudi. Karena Allah mau berfirman di dalam Al-Maidah 51 ya, bahwa kami itu saling melindungi. Gitu ya, kami saling melindungi. Baik. Sekarang aku menjawab, apalah yang kujawab lagi, Nandar? Di mana Yesus minta disembah? Enggak ada, iblis lah yang minta disembah. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala pernah minta disembah, takutnya Allah Subhanahu wa taala ini iblis. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang minta disembah. Tuhan di dalam Alkitab nggak pernah minta disembah. Masa Tuhan ngemis? Gitu ya. Udah aku jawab. Yang kedua, tidak ada di situ kata goa. Kenapa kau takut kalau di dalam kitab suci kami ada tertulis goa? Apa kau alergi karena Muhammad bertapa ke dalam goa? Ada satu orang bertobat ya, dibaptis masuk Kristen. Dia memang sering menonton-nonton perdebatan. Nah, salah satunya dia dalam bersaksi, kenapa Islam alergi kalau kita katakan iblis di dalam goa? Ternyata setelah kutunjukkan dalilnya di dalam Sahih Bukhari 3, Muhammad itu bertapa ke dalam goa sebelum jadi nabi. Malaikat yang di dalam goa itulah yang bertemu dengan dia. Jadi selama kau membahas goa, Nandar, semakin lemah akidah Islam. Kau tanyakan sajalah yang lain. Semakin kau membahas goa, akan kelihatan begitu lemahnya iman Islam. Kalau sudah dibahas goa, pasti Islam itu nangis. Karena Muhammad sebelum jadi nabi, dia bertapa dulu di dalam goa. Baca di dalam Sahih Bukhari 3. Sementara di Alkitab tertulis bahwa malaikat berdosa lah yang disimpan di dalam goa itu. Jadi daripada tertelanjangi iman Islam, yang lain lah tanya. Jangan bahas goa lagi ya. Paham ya, Nandar ya? Asal aku membahas goa, pasti Islam nangis. Karena nabinya masuk goa dulu bertapa sebelum jadi nabi itu. Yang lain lah tanyakan. Baik, berikutnya, di mana Yesus mengatakan dia ilahi. Kemana kawan-kawan? Masih ku jawab lagi kah ini? Udah ku jawab.